Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhsin Aji Ali Nasrullah. Saya mahasantri semester 3 Ma'had Ali Yusuf Mashhar, Tebu Ireng, Jombang. Nomor absen 28. Saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Nasikh Mansukh dari kitab An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim karya Al-Qadhi Abu Bakar bin Muhammad Abdullah Ibnul Arabi. Di sini bagian saya adalah menerangkan nasikh mansukh dari surah Az-Zukhruf, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Yang pertama adalah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf fiha ayatani. Ahaduhuma qauluhu ta'ala fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Az-Zukhruf yang dinasakh dari surah Az-Zukhruf ada 2 ayat, yakni yang pertama ayat 83 yang berbunyi tadi. Lalu yang kedua adalah qaulu ta'ala fasfah anhum wa qul salam fasawfa ta'lamun, yakni Az-Zukhruf ayat 89. Penjelasan di kitabnya adalah waqad taqaddamal kalam ala nuskhiha fi ghairi mawdu'in. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai pembahasan nasikh, penghapusan hukum kedua ayat ini di tempat lain. Maka dari itu saya mengambil referensi dari tafsir Qurtubi untuk dapat menjelaskannya dan memahamkan penonton. Tafsir Qurtubi dari surah Az-Zukhruf ayat 83 ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala fadharhum yakhudu wa yal'abu, yakni kuffara Makkah hina kadzabu bi'adzabil akhirah, ay itrakuhum yakhudu fi batilihim wa yal'abu fi dunyanihim hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun immal adzaba fid dunya aw fil akhirah. Wa qila inna hadza mansukhun bi ayatis saif wa qila huwa muhkamun wa inna ma ukhrija makhrajan nahdidi, yang artinya firman Allah Ta'ala, maka biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan mereka dan bermain-main, yakni kaum kafir Mekah ketika mereka mendustakan azab akhirat, maksudnya tinggalkan mereka, biarkan mereka sibuk dengan kebatilan mereka dan bermain-main dalam urusan dunia mereka hingga mereka menghadapi hari yang telah dijanjikan kepada mereka, baik berupa azab di dunia maupun di akhirat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dinasikh hukumnya oleh ayat As-Saif. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini tetap berlaku muhkam dan hanya dikeluarkan dalam bentuk ancaman. Jadi dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwa Allah itu berkata kepada Nabi Muhammad bahwa biarkan saja mereka, orang-orang kafir Mekah itu bersenang-senang dalam kehidupan dunia mereka, sedangkan nanti di akhirat mereka pasti akan mendapatkan siksa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Lalu tadi disebutkan sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini dinasakh hukumnya oleh ayat As-Saif. Apa itu ayat As-Saif? Ayat As-Saif itu ayatul qital. Jadi sama dengan ayatul qital yang nanti akan kami contohkan. Lalu yang kedua, ayat kedua dari Az-Zukhruf yang dinasakh itu adalah ayat 89
ayat 89 yang berbunyi fartaqib innahum murtaqibun fasfah anhum wa qul salam fasawfa ta'lamun. Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ta'lamun. Di dalam tafsirnya disebutkan qala Qatadah umira bis-safhi anhum thumma amarahu biqitalihim fasara safhu mansukhan bis-sayfi wa nahwuhu an Ibni Abbas qala fasfah anhum ay a'rid anhum wa qul salamun ay ma'rufa ay qala limusyriki ahli Makkah fasawfa ta'lamun thumma nusikha hadza fi surati bara'atun biqaulihi ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum at-taubah ayat 5 al-ayah wa qila hiya muhkamatun lam tunsakh wallahu a'lam, yang artinya adalah Imam Qatadah berkata, Nabi SAW diperintahkan untuk bersikap lembut terhadap mereka kaum musyrik, kemudian diperintahkan untuk memerangi mereka. Maka perintah untuk bersikap lembut itu dinasakh, dihapus hukumnya oleh perintah berperang ayatus saif. Pendapat serupa diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, maka maafkanlah mereka, yakni berpalinglah dari mereka, dan katakanlah salam, yakni berbicara kepada mereka dengan kebaikan. Maksudnya, katakan kepada kaum musyrik penduduk Mekah, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Kemudian ayat ini dinasakh dalam surah At-Taubah melalui firman Allah Ta'ala, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka. At-Taubah ayat 5. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini tetap berlaku, muhkam dan tidak dinasakh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dua ayat ini itu Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersabar, tidak berperang. Lalu dinasakh oleh ayat as-saif, yakni diperintah untuk berperang dengan sebab-sebab tertentu. Wallahu a'lam. Lalu berikutnya surah Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ayatun wahidatun fartaqib innahum murtaqibun. Ad-Dukhan ayat 59. Nusikhatha ayatul qital kama taqaddama bayanuhu fi ghairi mawdu'in ka'annahu yaqulu lahu irtaqibul awaqib taral ajaib wa hum la yarawna illa ma yakrahuna minan nawaib. Artinya di dalamnya terdapat suatu. Jadi surah Ad-Dukhan ini cuma satu ayat yang terdapat yang dinasakh. Cuma satu ayat yang dinasakh, yakni Ad-Dukhan ayat 59 yang berbunyi, maka tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Ayat ini telah dinasakh, dihapus hukumnya oleh ayat-ayat tentang peperangan, sebagaimana telah dijelaskan di berbagai tempat. Maksudnya di berbagai tempat adalah di surah-surah lain, di bab-bab sebelumnya, di kitab Nasikh Mansukh ini. Seolah-olah Allah berkata kepada Rasulullah, tunggulah akibatnya, niscaya engkau akan melihat keajaiban, sedangkan mereka tidak akan melihat kecuali hal-hal yang mereka benci berupa musibah. Lanjut, ayatul qital ini masih berkaitan dan dinasakh dengan ayatul qital, yakni surah Asy-Syari'ah, yaitu surah Al-Jasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ayatun wahidatun wa hiya qauluhu qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Al-Jasiyah ayat 14. Wa qala ba'duhum nusikhatha ayatul qital. Sama ya, seperti dua surah sebelumnya, sama-sama dinasakh oleh ayat perang. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang. Qala Al-Qadhi Muhammad bin Al-Arabi radhiyallahu anhu, yakni pengarang kitab ini, qauluhu ta'ala lil ladzina la yarjuna ayyamallah, maknahu la yata'allaqu lahum bi ayyamillah bali fi raja'in wala khaufin lijahlihim bihi wa kufrihim biwujudihi
wa hum al-kuffar. Amarallahu al-mu'minina bi ayyaghfiru lil kuffar ma yanaluhum minal adza fa innahu majazihim bi a'malihim. Wa hadza mansukhun bi ayatil qital wa in kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Faqama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutamatsilan lidzalika faqala yaumun ahadun kaifa yuflihu qaumun syaju wajhu nabiyuhum fanazalat alaihi laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ali Imran 128. Wa fi hadhil ayah i'rabu bayanuhu fi maljiatil muttafiqihina ila ma'rifati ghawamidin nahwiyin, yang artinya adalah surah Asy-Syari'ah atau Al-Jasiyah ini hanya terdapat satu ayat yang dinasakh, yaitu firman Allah, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakh oleh ayat-ayat tentang peperangan. Qadhi Muhammad bin Al-Arabi radhiyallahu anhu berkata, firman Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah, maksudnya adalah mereka yang tidak memiliki harapan ataupun rasa takut terhadap hari-hari Allah, karena mereka tidak mengenal Allah dan mengingkari keberadaannya. Mereka itulah orang-orang kafir. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memaafkan orang-orang kafir atas segala gangguan yang mereka timpakan, karena Allah sendiri akan membalas perbuatan mereka. Hukum ini dinasakh oleh ayat-ayat tentang peperangan. Meskipun Nabi Muhammad pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Nabi juga pernah berkata pada hari perang Uhud, "Bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung jika mereka melukai wajah Nabi mereka?" Hadis riwayat Bukhari. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, "Bukan usahamu Muhammad apakah Allah menerima taubat mereka atau menghukum mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim." Ali Imran ayat 128. Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang ilmu tata bahasa yang telah kami uraikan dalam kitab Maljaah al-Muttafiqihin ila ma'rifati ghawamid an-nahwiyin. Pada ayat ini presentator mengambil tafsir Qurtubi, yakni bismillahirrahmanirrahim, hadhihi riwayatun Atha an Ibni Abbas wa rawa anhu Maimun bin Mihran qala lamma nazalat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana qala yahudi bil Madinah yuqalu lahu Finhasun ihtaja rabbu Muhammadin faqala falamma sami'a Umaru bidzalika istimala ala sayfihi wa kharaja fi talabihi faja'a Jibril alaihi salam ila nabi faqala inna rabbaka yaqulu lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah wa'lam anna Umar qad istamala ala sayfihi wa kharaja fi talabil yahudi faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabihi falamma jaa qala ya Umar da' sayfaka qala ya Rasulullah sadaqta ashhadu annaka ursilta bil haqq qala fa inna rabbaka yaqulu lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah qala la jaraman walladzi ba'atsaka bil haqqi la taral ghadaba fi wajhi qultu wa ma dzakarahul mahtawiyun wan nahasu fahuwa riwayatud dhahaki an Ibni Abbas wa huwa qaulul Qurtubi wasudi wa alaihi yatawajjahu an-naskhu fil ayah wa ala anna al-ayah nazalat bil Madinah aw fi ghazwati
Banil Mustalaqi falaisat bimansukhah. Yang artinya riwayat Atha bin Ibnu Abbas, Maimun bin Mihran meriwayatkan bahwa ketika ayat siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Quran surah Al-Baqarah ayat 245 diturunkan, seorang Yahudi di Madinah yang bernama Finhas berkata, Tuhan Muhammad membutuhkan bantuan. Ketika Umar mendengar hal itu, ia langsung mengambil pedangnya dan keluar mencarinya. Maka datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, sesungguhnya Tuhanmu berfirman kepadamu, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah, yakni balasan akhirat. Kemudian Jibril melanjutkan, dan ketahuilah bahwa Umar telah mengambil pedangnya dan keluar mencari Yahudi tersebut. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mencari Umar. Ketika Umar tiba, Rasulullah bersabda, wahai Umar, letakkan pedangmu. Umar menjawab, wahai Rasulullah, engkau benar. Aku bersaksi bahwa engkau telah diutus dengan kebenaran. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Umar berkata, tidak ada keraguan, demi Dia yang telah mengutusmu dengan kebenaran, engkau tidak akan melihat kemarahan di wajahku lagi. Apa yang disebutkan oleh Al-Mahdawi dan An-Nahas dalam riwayat Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas ini juga merupakan pendapat Al-Qurazi dan As-Sudi, dan pendapat ini mendukung adanya nasikh, penghapusan hukum sebelumnya dalam ayat tersebut. Namun jika ayat ini diturunkan di Madinah dalam peristiwa perang Bani Al-Mustalik, maka ayat ini tidaklah mansukhoh atau dihapuskan. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita berpindah ke surah Al-Ahqaf. Suratul Ahqaf, bismillahirrahmanirrahim. Fiha ayatani. Al-ayatul ula qauluhu ta'ala, wa ma ana illa nadhirum mubin. Al-Ahqaf ayat 9. Fahasara amrahu fin nadharati wa qad bayyana fi ma qabla an ayatil qital nusikha hadha kulluhu wa annahu ma'a kaunihi nadhiran qatulan. Al-ayatul tsaniyah qauluhu ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Al-Ahqaf ayat 35. Qalu nusikhatha ayatul qital. Qala al-Qadhi Muhammad bin Al-Arabi rahimahullah, ikhtalafa an-nas fi tafsiri hadhihi al-ayah ala aqwali asharati. Al-awwal anna ulul azmi minar rusuli jami'ul anbiya fa amara alaihi assalam bi ayyasbira kama sabaru salawatullahi alaihim. Qalahu Ibnu Zaid. Atsani innahum Nuhun wa Hudun wa Ibrahim fa amara an-nabi ayyakuna rabi'uhum. Qalahu Abul Aliyah. Ats-tsalits innahum Nuhun wa Ibrahim wa Musa. Ar-rabi' innahum Ibrahim wa Musa wa Dawud wa Sulaiman wa Isa. Al-khamis anna minhum Ismail wa Yaqub wa Ayyub wa laysa fihim Yunus wa la Sulaiman wa la Adam. As-sadis innahum alladhi amaru bil qital. As-sabi' innahum al-Arab. Ats-tsamin innahu man asabahu minhum bala'an bi ghairi dhanbin. At-tasi' innahum ulul hazmi. Al-ashir innahum ulus sabari alladzina sabaru ala idayati qaumihim. Yang artinya ada dua ayat dalam surah ini yang dinasakh. Ayat pertama yakni Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 9, yang artinya dan aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa tugas beliau hanya sebagai pemberi peringatan. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan peperangan membatalkan pernyataan ini, karena meskipun beliau adalah pemberi peringatan, beliau juga seorang yang ditugaskan untuk berperang. Ayat kedua, bersabarlah seperti kesabaran orang-orang yang memiliki keteguhan hati di antara rasul. Surah Al-Ahqaf ayat 35.
mereka mengatakan bahwa ayat ini telah dibatalkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan peperangan. Penjelasan Al-Qadhi Muhammad bin Al-Arabi rahimahullah, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini menjadi 10 pendapat. Yang pertama, bahwa orang-orang yang memiliki keteguhan hati, maksudnya keteguhan hati itu ulul azmi minar rusul, itu adalah semua nabi, dan Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar sebagaimana mereka para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu bersabar. Ini adalah pendapat Ibnu Zaid. Lalu yang kedua, ulama yang kedua berpendapat bahwa ulul azmi minar rusuli ini adalah Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk menjadi yang keempat di antara mereka. Ini adalah pendapat Abu Aliyah. Yang ketiga, golongan ulama yang ketiga menafsirkan bahwa ulul azmi ini adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Golongan ulama yang keempat menafsirkan ulul azmi ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Lalu golongan ulama yang kelima menafsirkan bahwa ulul azmi ini di antara mereka adalah Ismail, Yakub, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ayub, namun bukan Yunus, Sulaiman, atau Adam. Lalu golongan yang keenam, ulama yang menafsirkan ulul azmi ini berpendapat bahwa mereka adalah mereka yang diperintahkan untuk berperang. Jadi nabi-nabi yang diperintahkan untuk berperang. Lalu golongan yang ketujuh, mereka berpendapat bahwa ulul azmi ini adalah mereka yang orang-orang Arab. Jadi nabi-nabi yang diutus di Jazirah Arab, orang-orang yang semua nabi yang keturunan Arab. Lalu yang kedelapan, ulama golongan kedelapan berpendapat bahwa ulul azmi ini adalah orang-orang yang mendapat musibah tanpa dosa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti Nabi Ayub yang tanpa beliau mempunyai dosa kepada Allah, tapi beliau diuji sebagaimana sedemikian rupa hingga beliau tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Nah, ulama golongan yang ke-8 ini berpendapat bahwa ulul azmi adalah nabi-nabi yang seperti itu. Lalu yang ke-9, ulama yang ke-9 berpendapat bahwa ulul azmi adalah mereka yang berhati teguh. Golongan ulama yang ke-10, ulul azmi minar rusuli adalah mereka orang-orang yang bersabar atas penyiksaan dari kaumnya, seperti Nabi Yunus atau Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain yang mendapat siksaan atau cercaan dari kaumnya. Lanjut. Wa hadhil aqwal saradunaha lakum kama tarawna lita'lamu anna kulla ahadin istajra'a ala kitabillah wa takallama fihi bighairi ilm wa min hadhil aqwal da'wa la shibhatun 'alaiha fadlan an ayyakuna 'alaiha burhanun wa minha ma lahu muta'alliqun litafawud martabatiha wa amma man qala innahum alladhi amaru bil qital fassobaro alladhi alzamuhu kana qoblal qital ala ma ayanuhu minal musyrikina min batilin wa balaguhum min adha wa kullun min ayana minhum dhalika in qasamat halahu faminhum man amara bil qital wal intiqam wa minhum man amara bit tarki ila yaumil hukmi, yang artinya, dan pendapat-pendapat ini telah kami sebutkan kepada
pembaca, agar pembaca tahu bahwa setiap orang yang berani berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu, banyak diantaranya adalah klaim-klaim tanpa dasar yang jelas, apalagi bukti yang mendukung. Sebagaimana pendapat ini tidak ada kaitannya dengan urutan atau tingkatan yang benar, dan yang paling salah adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah semua nabi. Maksudnya yang mengatakan ulul azmi itu adalah semua nabi. Oleh Al-Qadhi Ibnul Arabi itu disalahkan. Alasannya adalah bagaimana mungkin seseorang tidak memahami makna dari firman Allah, orang-orang yang memiliki keteguhan hati di antara rasul-rasul, yang khusus menyebutkan mereka yang memiliki tekad yang kuat di antara para rasul dan bukan semua nabi. Maka para golongan ulama yang mengklaim bahwa ulul azmi itu adalah semua rasul, itu sangat keliru bagi Al-Qadhi Ibnul Arabi. Adapun orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diperintahkan untuk berperang, maka sabar yang mereka perintahkan itu adalah sabar sebelum peperangan, yaitu terhadap kebatilan yang mereka saksikan dari musyrikin dan penderitaan yang mereka alami. Semua nabi yang menghadapi hal ini memiliki keadaan yang berbeda. Ada yang diperintahkan untuk berperang dan membalas, sementara ada pula yang diperintahkan untuk bersabar hingga hari pembalasan. Jadi maksudnya sabar itu adalah tidak diperintah oleh Allah untuk memerangi balik kaumnya. Kan ada nabi yang disuruh memerangi oleh Allah, memerangi kaumnya yang membangkang, seperti itu. Lanjut. Kama inna man qala innahu yakhruju minhum Yunus mukhti'un fa innahu sabara ala ilqa'i nafsahu fil bahri hina tahqiqu taksiruhu fi ijtihadihi wa khurujihi min baini dhuhrani qaumahu wa laysa ya'udu man lam yasibbu fi ijtihadihi kharijan 'anis sabr waharawabahu an qaumihi alladzi kanu yaqtuluna man kadzabahum lam yakun firaran minal qital wa inna ma kana firaran minat ta'yir wa tanfir. Wa amma man qala innahum al-arab faqula la warada fihi ala sawabi wa amma man qala innahum ulul hazmi falam yasibu lafdhan wala ma'nan. Al-hazmu thamaratun al-azm fa innal hazmu amalun wal azmu i'taqada wal i'tiqada qabla al-amal wa a'zamu minhu batalanan qaulun man qala innahum ulus sabari illa innahu lamma zadal idayah raja'a ilal qawli tsamin. Yang artinya, adapun orang-orang yang mengatakan bahwa di antara mereka adalah Nabi Yunus, maksudnya di antara ulul azmi ini ada Nabi Yunus, ini adalah kesalahan. Menurut Imam Al-Qadhi Abu Bakar bin Imam Al-Qadhi Muhammad bin Al-Arabi, sabar Yunus adalah ketika ia dilamparkan ke laut, bukan karena ia menghindar dari ujian yang diberikan kepadanya, melainkan karena ia merasa telah gagal dalam tugasnya dengan kaumnya yang menentangnya dan mengancam akan membunuhnya. Jadi ia bukan lari dari kematian, tetapi dari cercaan dan penghinaan kaumnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Arab, ini jelas salah. Menurut Imam Qadhi Muhammad bin Al-Arabi, karena tidak ada dasar yang benar untuk mengatakan hal ini. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, yakni ulul hazmi, ini juga tidak tepat. Kebijaksanaan al-hazm adalah buah dari keteguhan hati. Al-azm, kebijaksanaan adalah tindakannya, sedangkan
keteguhan hati, al-azmu adalah keyakinan. Keyakinan selalu mendahului tindakan. Lalu yang paling salah menurut Imam Qadhi Muhammad bin Al-Arabi ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kesabaran, ulus sabri. Meskipun jika penderitaan yang mereka alami semakin bertambah, maka kembali pada pendapat yang ke-8, yaitu orang yang ditimpa musibah dan bersabar. Lanjut, diteruskan oleh Imam Al-Qadhi Muhammad bin Al-Arabi. Beliau menerangkan, fa idza araftum hadza fasabru yakunu ala sima'il batil wa yakunu ala ra'yatihi wa yakunu ala al-idayatu lil ma'muru bihi. Jadi jika Anda telah memahami hal ini, maka ketahuilah bahwa kesabaran bisa terjadi dalam 3 hal. Pertama, sabar dalam mendengar kebatilan. Yang kedua, sabar dalam melihat kebatilan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi penyiksaan atas apa yang diperintahkan. Lalu membahas tentang ayat kedua. Masih membahas tentang ayat kedua, yakni wala tasta'jil lahum fayahtamilu bidu'ai alaihim wa yarji'u ma'nal ayah ila qaulihi ta'ala falaysa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ali Imran 128. Wa yarji'u hadza ila karahati du'ai lil anbiya'i alal kafrati fa innahu kharijun an sabilis sabri wa in kana qad warada dzalika fi mawdi'in walakin al-ghalibu at-tarku wal jari ala hukmul maqadir wa qila arada la tasta'jil lahum bil adab fayajri majral wa'idi wa marji'u qawluhu hina idzin ila annahum yarawna ma yu'aduna manil adzab fid dunya wa qila arada bihim fi quburihim wa yahtamilu 'inda qabda arwahihim wa yahtamilu yaumal hasyi wa yahtamilu kullu wa huwa al-awwal wal asahhu liqaulihi lam yalbathu al-Ahqaf 35 at-taqdir yarawna anna muddatad dunya lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun hatta halaku wa hal yahliku illal qauma al-fasiquna bil balagi ilaihim wa tahdhiru lahum wa aqamatul hujjati minar rusuli ilaihim wa qad qila inna hadhil ayah nazalat yaumun ahadun haina syajjun wajahuhu wa kasratu riba'aituhu wa lam yasihhu wallahu a'lam. Yang artinya, adapun firman Allah, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka, Al-Ahqaf ayat 35. Maka ada beberapa kemungkinan maksudnya. Yang pertama, memohon doa agar keburukan menimpa mereka. Maksudnya memohon doa agar keburukan menimpa orang-orang musyrik. Yakni yang ditunjukkan oleh firman Allah, kamu tidak memiliki wewenang sedikit pun dalam urusan mereka. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ali Imran ayat 128. Ayat ini menunjukkan ketidaksukaan terhadap para nabi untuk mendoakan keburukan atas orang-orang kafir, karena hal itu bertentangan dengan kesabaran. Meskipun hal itu disebutkan dalam beberapa tempat, namun yang lebih dominan adalah meninggalkan doa keburukan tersebut dan menyerahkan segala sesuatu kepada ketentuan takdir Allah.
Jadi seperti ini, Allah itu melarang Rasulullah itu untuk mendoakan orang-orang kafir agar Allah segera mengazab mereka. Karena Allah juga berfirman pada ayat lain kepada Nabi Muhammad bahwa engkau itu hanya pemberi peringatan, engkau bukan penjaga mereka. Seperti itu. Lalu yang kedua dikatakan bahwa maksudnya adalah jangan meminta disegerakan azab bagi mereka orang-orang kafir. Ini berada dalam konteks ancaman, wa'id, dan maksudnya adalah bahwa mereka orang-orang kafir akan melihat apa yang telah dijanjikan berupa azab di dunia. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa maksudnya adalah di alam kubur. Bisa juga dimaksudkan pada saat nyawa mereka dicabut. Mereka ini orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik Mekah. Dikatakan bahwa maksudnya adalah pada hari kiamat. Ada juga kemungkinan mencakup semuanya. Pendapat terakhir inilah yang lebih utama dan benar karena firman Allah, tidaklah mereka tinggal di dunia ini melainkan hanya sesaat di siang hari. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Maksudnya adalah bahwa mereka akan melihat masa dunia terasa sangat singkat, seolah-olah mereka hanya tinggal selama sesaat di siang hari hingga mereka binasa. Dan siapakah yang akan binasa selain kaum yang fasik? Setelah disampaikan peringatan kepada mereka, diberikan peringatan dan ditegakkan hujah oleh para rasul kepada mereka. Yang kelima dikatakan bahwa ayat ini turun pada perang Uhud ketika wajah Nabi SAW terluka dan gigi serinya patah. Namun pendapat ini tidak sahih, wallahu a'lam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Nasikh Mansukh yang dibimbing oleh Bapak dosen Ustadz Andi Winata. Apabila ada kekurangan dari apa yang saya presentasikan, apabila ada kesalahan dari yang apa saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.